Aku curiga. Suamiku tiba-tiba doyan ngopi di warung ujung jalan milik seorang janda cantik. Aku dibuat syok saat janda itu datang ke rumah mengaku sedang hamil anak dari suamiku ternyata. Namaku Tati, umurku 32 tahun. Aku sudah menikah dengan Herman selama 8 tahun. Kami tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Cirebon. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Herman bekerja sebagai tukang servis elektronik, sedangkan aku membuka warung kecil di depan rumah. Rumah kami tidak besar, hanya bangunan sederhana dari tembok setengah batako yang sudah mulai mengelupas catnya. Lantai semen kasar, atap seng yang berisik kalau hujan turun. Tapi disitulah semua cerita kami bermula dan berakhir setiap hari. Kami belum punya anak, meski sudah berusaha bertahun-tahun. Pernah aku merasa rendah diri setiap kali tetangga bertanya dengan nada sok iba. Belum isi juga, Ti? Udah lama, loh. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Tapi Herman selalu menenangkanku. Ia sering berkata, yang penting kita tetap saling sayang. Ti, anak bisa datang kapan saja. Aku percaya padanya. Kata-kata itu jadi sandaran, meski di dalam hatiku ada rasa kosong yang kadang menyesakkan. Setiap pagi, rutinitas kami berjalan hampir sama. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, kadang sayur asem. Sesudahnya aku membungkuskan bekal untuk Herman. Dia biasanya hanya meminta lauk seadanya, tidak pernah banyak menuntut. Ti, nanti jangan lupa taruh papan, buka, di warung. Ya, ucapnya suatu pagi sambil mengancingkan kemejanya yang sudah agak pudar warnanya. Iya, men. Kamu jangan lupa makan siang. Jangan sering-sering ngerokok juga, batukmu itu belum reda. Herman terkekeh kecil, mengambil bekal dari tanganku. Kalau gak ngerokok, nanti malah gak fokus kerja. Hehe. Aku melotot setengah serius. Alasan aja. Jangan bikin aku jadi janda muda gara-gara kamu sakit paru-paru. Ia tertawa keras, lalu menepuk bahuku. Jangan ngomong aneh-aneh gitu. Aku sehat kok, tenang aja. Kamu bakal lama sebelahan sama aku. Aku tersenyum, meski dalam hati tetap ada rasa khawatir. Setiap kali Herman pergi dengan motor bututnya, aku berdiri di depan pintu, melihat punggungnya menghilang di tikungan gang. Warung kecilku pun mulai ramai. Aku menjual jajanan anak-anak, kopi sachet, mie instan, dan kebutuhan sehari-hari. Tetangga sering mampir, entah untuk belanja atau sekadar mengobrol. Siang itu, Bu Sari, tetanggaku yang cerewet, datang membeli gula. Ti, suamimu rajin banget ya. Lihat tiap hari pergi pagi-pagi. Aku tersenyum. Iya, Bu. Namanya juga cari rezeki. Bu Sari mendesah, lalu menatapku tajam. Tapi kamu gak kasihan. Ti, udah lama nikah, belum ada tanda-tanda isi juga. Coba deh periksa ke dokter lagi. Siapa tahu masalahnya di kamu. Aku terdiam. Hatiku langsung tercekat. Aku berusaha tetap tersenyum meski perasaan hangat di dadaku mendadak berubah jadi sesak. Iya, Bu. Nanti saya coba lagi, jawabku singkat. Sepeninggal Bu Sari, aku duduk lama di bangku kayu depan warung. Pertanyaan itu selalu sama. Selalu menusuk. Kadang aku merasa semua mata di kampung ini melihatku sebagai perempuan gagal hanya karena rahimku belum juga berbuah. Malamnya, saat Herman pulang, aku tak tahan untuk curhat. Men, kamu gak capek ditanya orang soal anak? Tanyaku sambil menyiapkan air hangat untuknya mandi. Herman menatapku sebentar, lalu meletakkan tas peralatannya di meja. Kamu masih mikirin omongan orang? Sudahlah, Ti. Kita kan yang jalanin, bukan mereka. Tapi aku merasa bersalah. Kayak,
Aku yang bikin kita gak punya anak. Herman mendekat, lalu meraih tanganku. Dengar ya, aku nikahin kamu karena aku cinta sama kamu. Anak itu bonus, bukan tujuan utama. Jangan pernah merasa bersalah, Ti. Aku terisak pelan. Kata-katanya selalu jadi obat penenang. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih dihantui rasa takut. Takut kalau Herman berubah pikiran suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Namun aku mulai memperhatikan sesuatu yang kecil. Herman sering pulang lebih malam. Tadi ada servis mendadak. TV orang tiba-tiba mati, jelasnya. Aku mengangguk, meski mencium bau parfum samar di bajunya yang bukan milikku. Aku menepis perasaan curiga. Mungkin cuma kebetulan. Jangan berpikir macam-macam, bisikku pada diri sendiri. Namun semakin lama, perubahan itu makin terasa. Herman mulai jarang makan bekal yang kubawakan. Kadang aku menemukan bekalnya masih utuh saat ia pulang. Lupa makan, Ti. Keburu sibuk, katanya enteng. Aku berusaha percaya. Tapi malam-malam panjangku mulai diisi dengan tanya-tanya yang tak punya jawaban. Suatu kali, aku memberanikan diri untuk menggoda Herman. Men, kalau suatu hari kamu ketemu perempuan lain yang bisa kasih kamu anak, kamu bakal tinggalin aku gak? Herman terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ti, kamu ngomong apa sih? Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi jawab dulu. Ia menghela napas berat, lalu menatapku. Aku gak mau yang lain. Aku maunya kamu. Titik. Aku ingin percaya. Tuhan tahu, aku ingin sekali percaya. Tapi matanya, ada sesuatu di sana yang membuatku gelisah. Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara pelan dari teras. Aku berjalan mengendap, lalu mendengar Herman sedang menelpon seseorang. Iya, besok aku sempetin. Jangan ngambek, ya. Suaranya lembut, jauh berbeda dengan nada bicara biasanya. Hatiku mendadak bergetar. Siapa yang ia telepon tengah malam begini? Aku tak berani keluar, hanya berdiri di balik pintu sambil menggenggam dada yang berdegup kencang. Ketika Herman masuk, ia tampak kaget melihatku masih terjaga. Belum tidur, Ti? Aku berusaha tersenyum. Haus. Mau ambil air. Oh, ya udah, aku langsung tidur duluan, ya. Aku menatap punggungnya yang masuk ke kamar. Ada jarak yang tiba-tiba terasa begitu nyata di antara. Aku menatap punggungnya yang masuk ke kamar. Ada jarak yang tiba-tiba terasa begitu nyata di antara kami. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh bayangan buruk. Apakah benar selama ini aku terlalu percaya? Apakah Herman masih lelaki yang sama? Atau sudah mulai berubah? Aku menggenggam erat bantal, berbisik pada diri sendiri. Jangan-jangan, kebahagiaan yang selama ini aku banggakan cuma semu. Sekitar 2 bulan lalu, di ujung jalan dekat sawah, ada seorang janda muda bernama Mila membuka warung kopi. Warungnya cepat sekali ramai oleh bapak-bapak kampung yang suka nongkrong sore hari. Aku pernah melewati warung itu ketika pulang dari pasar. Tempatnya sederhana, hanya bangunan semi permanen dari papan, dengan lampu bohlam kuning temaram yang digantung rendah. Tapi entah kenapa, warung itu selalu ramai. Padahal di kampung kami sudah ada beberapa warung kopi lain yang jauh lebih besar. Aku tahu jawabannya begitu melihat Mila. Ia terkenal manis, kulitnya putih, rambut panjang bergelombang yang sering ia ikat asal, dan dasternya selalu ketat. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan matanya pandai bermain. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Aku pikir, biarlah, semua orang punya cara cari rezeki masing-masing. Tapi lama-lama, ada yang membuatku heran. Herman, suamiku, yang biasanya pulang sebelum maghrib, kini sering pulang lewat dari jam 9 malam. Suatu malam, ketika ia pulang dengan wajah sedikit lelah tapi senyum mengembang, aku memberanikan diri bertanya, "Loh, kok baru pulang?
Men, biasanya jam segini udah di rumah. Herman meletakkan tas peralatannya di meja, lalu membuka kemeja lusuhnya. Tadi ada panggilan servis di rumah Pak RT. Habis itu sekalian mampir ke warung kopi biar gak ngantuk. Aku menatapnya penuh tanya. Warung kopi yang di ujung jalan itu? Iya, jawabnya santai sambil menuang air minum dari kendi. Lagian di sana ramai, bukan cuma aku kok, Ti. Ada Pak RT, Pak Lurah juga sering nongkrong. Aku tertawa kecil, berusaha menutup rasa sesak di dadaku. Ya, tapi kamu kan biasanya kalau capek langsung pulang. Kok sekarang doyan nongkrong? Herman terkekeh sambil mengibaskan tangannya. Ah, kamu curiga aja. Namanya juga warung kopi, cuma ngobrol sama orang kampung. Nggak ada apa-apa. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku tak bisa tenang. Besoknya, aku sengaja memperhatikan. Sepulang jualan, aku duduk di bangku kayu depan warungku sendiri. Jalan kampung itu sepi menjelang malam, hanya sesekali ada suara motor. Dan benar saja, sekitar pukul 7, aku melihat motor butut Herman melewati jalan itu, menuju arah warung kopi. Aku menghela napas panjang. Ingin rasanya aku ikut mengecek, tapi rasa gengsi menahanku. Nanti orang kampung malah mikir aku cemburuan. Pikirku, malamnya, ketika Herman pulang, aku pura-pura santai. Tadi servisnya lama ya, Men? Tanyaku sambil menyuapkan nasi goreng ke mulut. Iya, lumayan. Banyak yang rusak. Aku mengangguk. Habis itu ke warung kopi lagi. Herman menoleh cepat, sedikit terkejut, tapi lalu tertawa. Kamu kok hafal banget? Sih? Hehe, iya, bentar doang. Biar badan agak enteng. Kan nongkrong gak dosa, Ti. Aku tersenyum tipis, tapi kali ini aku balas dengan kalimat yang membuat suasana agak menegang. Nongkrong gak dosa, tapi kalau nongkrongnya sama janda muda, itu yang bikin orang bisa salah paham. Herman terdiam. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata, kamu ini, jangan suka mikir aneh-aneh. Mila itu cuma jualan, gak lebih. Aku kesana bukan buat dia, tapi buat kopi sama ngobrol sama orang-orang. Aku mendesah. Ya aku ngerti, Men, tapi kamu tahu sendiri kan, orang kampung itu cepat gosip. Jangan sampai nanti kamu yang kena omongan. Herman tak menjawab. Ia hanya melanjutkan makannya dengan wajah agak muram. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar merasakan omongan tetangga mulai berhembus. Bu Sari, tetangga yang mulutnya tak pernah bisa diam, datang ke warungku membeli minyak goreng. Ti, kamu sering ditinggal malam-malam sama Herman ya? Tanyanya sambil menatap penuh arti. Aku kaget. Maksudnya, Bu? Lah itu, aku lihat sendiri Herman sering nongkrong di warungnya si Mila. Hei, ya, semoga aja cuma nongkrong. Aku berusaha tertawa, meski hatiku terasa ditusuk. Iya, Bu. Herman kan suka kopi. Lagian banyak orang juga nongkrong di sana. Bu Sari menepuk bahuku, lalu menurunkan suaranya. Kamu hati-hati, Ti. Janda itu kan pintar. Senyumnya aja bisa bikin bapak-bapak lupa jalan pulang. Setelah ia pergi, aku duduk lama di bangku warung, menatap kosong ke arah jalan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Malamnya, aku tak tahan lagi. Saat Herman pulang hampir jam 10, aku langsung menegurnya. Men, kamu tadi dari warung kopi lagi, ya? Herman melepas jaketnya, lalu duduk. Iya, sebentar. Sebentar kok bisa 2 jam lebih? Suaraku meninggi tanpa sadar. Herman mengangkat alis. Loh, kamu marah? Aku kan cuma nongkrong. Ti, nggak ngapa-ngapain. Tapi kamu pulangnya sekarang selalu malam. Orang-orang juga udah mulai ngomongin. Men? Herman mendengus kesal. Orang-orang itu memang nggak ada kerjaan. Kalau aku nongkrong, salah. Kalau aku di rumah terus, dibilang gak gaul. Mau gimana? Coba? Aku gak peduli orang ngomong apa, Men. Aku takut kamu ke bawah suasana. Mila itu janda muda, cantik, kamu tahu sendiri. Herman menatapku tajam, seolah tersinggung. Jadi kamu gak percaya sama aku? Aku percaya. Tapi aku perempuan, Men.
Aku punya perasaan. Kamu pikir gampang rasanya ditinggal sendirian tiap malam, sementara kamu asyik di warung kopi sama orang lain. Suasana hening. Aku bisa mendengar suara jangkrik dari luar jendela. Herman akhirnya menghela napas panjang. Ti, aku capek. Jangan diperpanjang. Aku cuma butuh hiburan kecil. Masa nongkrong aja nggak boleh? Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku nggak melarang, men. Aku cuma minta kamu jangan keseringan. Ingat, kita ini pasangan. Kalau kamu lebih betah di warung kopi daripada di rumah, aku harus bilang apa? Herman menatapku sebentar, lalu bangkit menuju kamar tanpa menjawab. Punggungnya terasa dingin, seolah jarak di antara kami semakin melebar. Malam itu aku terbaring di ranjang dengan mata terbuka. Aku memandang langit-langit, bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku terlalu berlebihan? Atau justru firasatku benar, bahwa ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah pada Herman sejak warung kopi itu ada. Dan entah kenapa, rasa sesak di dadaku semakin kuat setiap kali aku membayangkan Herman duduk di warung kopi itu, tersenyum pada perempuan lain. Malam-malam berikutnya, kebiasaan Herman makin terasa janggal. Ia semakin sering ke warung kopi itu. Kadang selepas Isya, kadang malah setelah aku menyiapkan makan malam. Kopi bentar aja, Ti, ketemu teman-teman servis, katanya sambil menyambar kunci motor. Awalnya aku mencoba percaya, tapi makin hari, rasa curiga itu tumbuh. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kulihat. Herman selalu menyemprotkan parfum sebelum berangkat. Rambutnya ia rapikan dengan sisir yang jarang disentuhnya, dan kemeja terbaiknya yang biasanya dipakai kalau ada panggilan servis resmi kini, ia kenakan hanya untuk ngopi sebentar. Aku menatapnya dari pintu sambil melipat tangan di dada. Ngopi doang kok kayak mau ke kondangan, gumamku pelan. Herman terkekeh, lalu mendekat mencubit pipiku ringan. Biar nggak malu, siapa tahu ketemu pelanggan. Aku pura-pura tersenyum. Tapi dalam hati, kata-katanya terasa hambar. Pelanggan macam apa yang perlu diladeni dengan parfum wangi dan kemeja rapi jam 9 malam? Malam itu, aku sengaja menunggu di teras. Angin malam dari sawah membawa aroma padi yang mulai menguning. Sambil duduk di kursi rotan, aku menatap jalanan kampung yang sunyi. Jam sudah menunjuk pukul 11 malam. Herman belum juga pulang. Aku menggenggam tangan erat, rasa gelisah makin menekan. Tiba-tiba, suara motor tuanya terdengar samar dari kejauhan. Aku menegakkan tubuh, menatap tajam ke arah jalan. Motor Herman berhenti di depan warung kopi Janda Mila. Lampu bohlam kuning di warung itu masih menyala terang. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat bayangan Mila dengan jelas. Rambut panjangnya tergerai, dasternya ketat menempel di tubuh, dan senyumnya. Senyum itu ia tujukan pada Herman sambil menyuguhkan secangkir kopi. Tawa kecil Mila terdengar, samar tapi cukup membuat dadaku bergejolak. Herman duduk santai di bangku panjang, mencondongkan badan ke arah Mila. Aku menahan napas, dada terasa sesak. Ada dorongan kuat untuk berlari ke sana dan menyeret Herman pulang. Tapi kakiku kaku. Aku hanya bisa menggigit bibir, bersembunyi dalam gelap sambil mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam, barulah Herman pulang. Motor bututnya kembali melaju pelan melewati rumah kami. Aku buru-buru berdiri, masuk ke dalam, berpura-pura sibuk menata toples di dapur. Pintu berderit, Herman masuk dengan langkah santai. Belum tidur kamu?" katanya sambil meletakkan jaket. Aku menoleh pelan, menahan amarah. "Nungguin kamu. Udah jam 11, men." Herman menguap kecil, lalu menjawab enteng. "Tadi ngobrol lama sama anak-anak servis. Banyak cerita soal kerjaan." Aku menatapnya tajam. "Ngobrol sama anak-anak servis? Atau sama Mila?" Herman menoleh cepat, wajahnya berubah. "Kamu ngomong apa, Ti?" "Aku lihat sendiri. Kamu duduk di warung itu. Mila yang bikinin kopi buat kamu," sambil ketawa-ketawa. "Kamu pikir aku buta?" Herman mendengus, lalu duduk di kursi. "Ya ampun, Ti. Kamu itu cemburuan banget. Namanya juga warung kopi, siapapun bisa pesen kopi di sana. Emang harus aku yang nyeduh sendiri?" Aku melipat tangan di dada, berusaha menahan suara agar tidak pecah. "Beda,
Men. Cara dia lihat kamu, cara kamu senyum ke dia, itu bukan sekadar penjual dan pembeli. Aku tahu mata suamiku sendiri. Herman menggeleng, tampak kesal. Kamu terlalu banyak mikir. Mila itu janda, Ti. Aku gak mungkin macam-macam. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. Justru karena dia janda muda, cantik, dan luwes, aku takut. Kamu juga tahu, kampung ini kecil. Gosip gampang menyebar. Apa kamu gak mikirin nama baik kita? Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak keras seolah menegaskan waktu yang terbuang sia-sia. Herman akhirnya berdiri, menepuk pundakku. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Aku capek, mau tidur. Ia melangkah masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan dada yang bergemuruh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa sendirian, seolah curigaku tak dianggap penting. Keesokan harinya, aku mendengar bisik-bisik dari tetangga ketika membeli sayur di warung Bu Jumi. Kamu tahu gak? Si Herman itu sekarang sering banget nongkrong di warungnya Mila, kata salah satu ibu sambil menutup mulutnya dengan kerudung. Iya, katanya betah banget di sana. Mila kan manis, pantas aja banyak bapak-bapak suka. Aku pura-pura sibuk memilih cabai, padahal telingaku panas mendengar percakapan itu. Hatiku tercekat, tapi aku tak berani menanggapi. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di bangku depan warungku sendiri. Mataku menerawang ke arah ujung jalan, ke arah warung kopi yang kini jadi sumber resahku. Malamnya, aku mencoba bicara lagi pada Herman. Men, kalau kamu masih terus ke warung kopi itu, aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku capek, aku malu sama omongan orang. Herman sedang mengelap motornya, menoleh sekilas padaku. Ti, kamu jangan ikut-ikutan dengerin gosip. Hidup kita bukan buat mereka. Tapi aku istrimu. Kenapa rasanya kamu lebih betah di sana daripada sama aku di rumah? Herman terdiam, lalu tersenyum hambar. Ti, kamu ini lebay banget. Aku cuma butuh hiburan kecil. Jangan bikin seakan-akan aku salah besar. Aku menarik napas dalam, menahan amarah yang sudah sampai tenggorokan. Hiburan kecilmu bisa jadi luka besar buat aku, men. Herman menatapku sebentar, lalu menyalakan motor. Sudahlah, aku pergi dulu. Jangan tungguin, tidur aja. Motor tuanya melaju meninggalkan halaman. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Hatiku remuk, tapi juga mulai menyala dengan tekad. Aku berbisik pada diri sendiri. Kalau ini terus berlanjut, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung kopi itu. Dan sejak malam itu, niatku bulat. Aku tak mau lagi hanya duduk di teras dan menunggu. Aku akan mengintai, melihat dengan mataku sendiri sejauh apa Herman dengan janda bernama Mila itu. Keesokan malamnya, rasa curigaku sudah tak terbendung lagi. Setelah makan malam, Herman seperti biasa merapikan rambutnya, menyemprotkan parfum, lalu mengambil kemeja biru kesayangannya. Ti, aku keluar bentar ya. Ngopi sama anak-anak servis, katanya sambil meraih kunci motor. Aku hanya mengangguk, berusaha menahan ekspresi. Hati-hati, men. Begitu suara motornya menghilang di ujung jalan, aku langsung bersiap. Aku mengenakan kerudung seadanya, lalu berjalan pelan melewati gang kecil yang gelap. Aku tak berani naik motor karena takut terdengar. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Aku berhenti di balik pohon mangga besar, sekitar 10 meter dari warung kopi Mila. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, membuat suasana remang tapi cukup jelas untuk melihat siapa saja di dalamnya. Dari sana, aku bisa mencium aroma kopi bercampur asap rokok yang terbawa angin. Dari celah tirai bambu yang dijadikan dinding warung, mataku terpaku. Herman duduk di kursi pojok. Tidak ada anak-anak servis di sana. Hanya ada Herman dan Mila. Perutku langsung mual melihat pemandangan itu. Mila duduk terlalu dekat, dasternya ketat menempel di tubuh. Rambut panjangnya ia biarkan terurai, sesekali disentuh dengan gerakan genit. Tangannya menepuk bahu Herman sambil tertawa kecil. Herman, suamiku, bukannya menjaga jarak, malah ikut tertawa, seolah menikmati kebersamaan itu. Aku menggigit bibir,
menahan air mata yang ingin pecah. "Herman, kenapa kamu berubah seperti ini?" bisikku lirih, hampir tak terdengar. Aku ingin berlari masuk dan menampar Mila, atau menarik Herman pulang. Tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa berdiri di balik pohon, tubuhku gemetar menahan amarah bercampur sakit hati. Sekitar setengah jam aku mengintai, menyaksikan bagaimana Mila dengan lihainya membuat Herman betah duduk. Sesekali, Mila menuangkan kopi ke cangkir Herman dengan tangan yang sengaja didekatkan, sampai tubuh mereka hampir bersentuhan. Herman tidak menolak. Ia malah tersenyum, menatap Mila dengan tatapan yang dulu selalu ia tujukan padaku. Air mataku jatuh, menetes ke tanah tanpa bisa kutahan lagi. Tak kuat lagi, aku memilih pulang diam-diam. Langkahku gontai, napasku tersengal. Malam itu terasa panjang sekali. Begitu sampai di rumah, aku langsung menutup pintu, bersandar, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku terbaring di ranjang, tapi mataku tak mau terpejam. Jam menunjukkan pukul 11:30, tapi Herman belum juga pulang. Hatiku campur aduk antara marah, sakit hati, dan takut kehilangan. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua kata manisnya selama ini cuma bohong? Apakah aku sudah kehilangan Herman? Pikiranku melayang pada masa-masa dulu. Aku ingat ketika pertama kali menikah dengannya, betapa sederhana dan tulusnya Herman. Ia selalu berkata, "Aku gak butuh apa-apa selain kamu, Ti." Kata-kata itu menempel kuat di hatiku. Tapi kini, kenyataan di depan mata menunjukkan hal yang berbeda. Pintu depan berderit. Aku buru-buru mengusap air mata dan berpura-pura tidur. Herman masuk, langkahnya pelan. Aku bisa merasakan bau parfum dan aroma kopi bercampur asap rokok menempel di bajunya. Ia duduk sebentar di pinggir ranjang, lalu menghela napas panjang. "Ti, kamu tidur, ya?" bisiknya pelan. Aku tak menjawab. Hanya dadaku yang naik turun cepat menahan tangis. Herman akhirnya merebahkan diri di sampingku. Punggungnya menghadap ke arahku, seolah ia tak ingin melihat wajahku. Aku menggertakkan gigi, menahan perasaan yang makin menyesakkan. Malam itu, aku tak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Meskipun hatiku remuk, tanganku tetap bekerja otomatis. Aku menaruh nasi, telur dadar, dan sambal di piring. Herman keluar dari kamar dengan wajah agak letih. "Pagi, Ti," sapanya pelan. Aku hanya mengangguk, menaruh piring di meja. "Makan dulu." Ia duduk, mencoba tersenyum. "Kamu kenapa? Kayak lagi marah." Aku menatapnya tajam. "Aku gak marah. Cuma capek." "Capek kenapa?" Herman menatapku heran. Aku hampir saja blak-blakan bercerita kalau aku melihatnya semalam bersama Mila. Tapi mulutku keluh. Ada bagian dari diriku yang masih berharap ini semua hanya salah paham. Hanya kebodohanku yang terlalu cemburu. Jadi aku hanya menjawab singkat. "Capek nungguin kamu pulang." Herman menghela napas. "Ti, jangan gitu. Aku cuma nongkrong. Kamu kan tahu sendiri, aku gak macem-macem." Aku menatap wajahnya, mencoba membaca matanya. Tapi Herman pandai sekali menyembunyikan sesuatu. Ia terlihat tenang, seolah tidak ada yang salah. Siang itu, aku curhat pada sahabatku, Lilis, yang mampir ke warung membeli sabun. "Lis, aku kayaknya gak kuat lagi." Herman makin sering ke warung kopi itu. Aku semalam lihat sendiri, dia duduk berdua sama Mila. Mata Lilis langsung membesar. "Ya Allah, Ti, kamu yakin?" Aku mengangguk, menahan air mata. Aku lihat dari balik tirai bambu. Mereka ketawa-ketawa, duduknya dekat banget. Aku sampai gemetar. Lilis menggenggam tanganku. "Kamu harus hati-hati, Ti. Mila itu bukan orang sembarangan. Dari dulu dia udah terkenal bisa bikin bapak-bapak klepek-klepek. Jangan sampai Herman kebawa arus." "Aku harus gimana, Lis?" Suaraku bergetar. Lilis menatapku dalam. "Kamu istri, Ti. Kalau perlu, hadapin langsung. Jangan biarin Herman makin jauh." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku. Selama ini aku hanya diam, hanya menangis sendiri.
Mungkin sudah waktunya aku berhenti bersembunyi di balik pohon, berhenti pura-pura tak tahu. Malam berikutnya, ketika Herman kembali bersiap dengan parfum dan kemejanya, aku mencoba mengumpulkan keberanian. "Men," panggilku pelan. Herman menoleh sambil merapikan rambutnya. "Ya? Kalau malam ini kamu ke warung kopi itu lagi, aku bakal ikut." Herman terdiam, jelas kaget. "Loh, ngapain kamu ikut? Itu kan tempat nongkrong bapak-bapak." Aku menatapnya lurus. "Kalau memang cuma nongkrong, kenapa aku gak boleh ada di sana?" Herman gelagapan, lalu tertawa hambar. "Ya aneh aja, kamu perempuan, nanti jadi bahan omongan orang." "Aku udah jadi bahan omongan orang, men, gara-gara kamu keseringan di sana." Wajah Herman menegang. Ia membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Ia hanya mendengus, lalu meletakkan kunci motor di meja. "Ya udah, kalau gitu aku gak pergi. Seneng kamu?" Aku terdiam, hatiku kacau. Aku tak tahu apakah ini tanda Herman sadar, atau justru hanya cara lain untuk menutupi sesuatu. Malam itu, aku berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap punggung Herman yang membisu di sebelahku. Di dalam hatiku, satu pertanyaan terus berputar-putar. Apakah aku baru saja menyelamatkan rumah tanggaku, atau malah mempercepat keretakan yang tak terelakkan? Pagi itu udara di kampung masih sejuk, embun menempel di dedaunan, dan ayam jantan masih sesekali berkokok. Aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur ketika Herman keluar dari kamar, meraih handuk, dan bersiap mandi. Biasanya suasana pagi kami selalu hangat. Aku suka mendengar candaan Herman yang receh, atau sekadar obrolan ringan tentang harga cabai di pasar. Tapi pagi itu berbeda. Dadaku penuh sesak oleh pertanyaan dan rasa curiga yang semalam tak bisa kutahan lagi. Aku menatap punggung Herman yang menghilang ke kamar mandi, lalu menarik napas panjang. "Men," panggilku, suaraku terdengar agak serak. "Iya, kenapa, Ti?" Jawabnya dari dalam kamar mandi, terdengar biasa saja. Aku menunggu sampai ia keluar dengan rambut basah, masih menepuk-nepuk tubuh dengan handuk. Begitu matanya bertemu denganku, aku langsung bicara. "Men, kamu masih sering ke warung kopi itu, ya?" Tanyaku pelan tapi tegas. Herman berhenti mengeringkan rambutnya. Ia menatapku, lalu menghela napas seakan pertanyaanku itu hal sepele. "Iya, kenapa emangnya?" Jawabnya datar. Aku menunduk sebentar, lalu memberanikan diri. "Aku nggak suka, men. Orang-orang udah mulai ngomong. Katanya kamu akrab banget sama Mila." Seketika wajah Herman berubah. Ia meletakkan handuk di kursi, berjalan mendekat, lalu duduk di hadapanku. Matanya sedikit memerah, entah karena kesal atau karena merasa tersinggung. "Aduh, Ti, jangan dengerin omongan orang. Mereka cuma suka gosip, nyari-nyari bahan biar heboh. Aku tuh cuma ngopi di sana, ngobrol sama teman-teman servis. Nggak ada yang aneh." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Tapi kenapa setiap kali kamu ke sana, kamu selalu pakai kemeja bagus, semprot parfum, sisiran rapi? Masa ia cuma buat ngopi sama bapak-bapak kampung?" Herman mendengus, lalu tersenyum miring. "Ya biar nggak malu, Ti. Siapa tahu ketemu pelanggan. Masa aku harus kelihatan kumel?" Aku semakin tertekan. Kata-kata yang ingin kutahan akhirnya keluar juga. "Aku lihat sendiri, men, semalam. Kamu duduk di pojok sama Mila. Dia duduk dekat banget. Aku lihat sendiri, men, semalam. Kamu duduk di pojok sama Mila. Dia duduk dekat banget. Ketawa-ketawa, bahkan nepak-nepak bahu kamu." Herman terdiam beberapa detik. Matanya membelalak, lalu ia berdiri dan menatapku tajam. "Kamu ngintipin aku?" Suaranya meninggi. Aku terkejut, tapi aku tetap mencoba tenang. "Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Aku nggak bisa tidur. Men, kamu makin sering pulang malam, alasanmu selalu warung kopi. Aku takut," suaraku bergetar, "takut kehilangan kamu." Namun bukannya luluh, Herman malah mengangkat suara. "Ya Allah, Ti, kamu ini kebangetan. Masa gara-gara aku ngopi aja jadi dituduh macem-macem? Kamu tuh istri, harusnya percaya sama suami. Bukan malah stalking kayak detektif."
Air mataku jatuh begitu saja. Aku menggenggam ujung kain dasterku, mencoba menahan gemetar. Aku percaya sama kamu, Men. Selama ini aku selalu percaya. Tapi kamu yang bikin aku curiga. Kamu berubah. Dulu pulang selalu tepat waktu, selalu cerita sama aku, sekarang malah lebih sering sama janda itu. Apa aku salah kalau aku takut? Herman mengusap wajahnya kasar, tampak jengkel. Ti, denger ya, Mila itu cuma jualan kopi. Aku nggak ada urusan sama dia selain jadi pelanggan. Orang-orang aja yang suka lebay. Kamu jangan ikut-ikutan lebay. Aku mendongak, menatap matanya dengan penuh luka. Lebay? Jadi perasaan aku ini lebay? Padahal aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Kamu ketawa-ketawa sama dia, lebih lama duduk di sana daripada duduk ngobrol sama aku di rumah. Kamu sadar nggak, Men? Aku ini istri kamu, bukan patung yang bisa kamu biarin sendiri di rumah. Suasana jadi hening sesaat. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara ayam tetangga. Herman terlihat goyah, wajahnya menegang tapi ada keraguan di matanya. Ia akhirnya duduk lagi, bersandar, dan menunduk. Suaranya lebih pelan. Ti, aku capek kerja seharian. Kadang butuh tempat buat nyantai. Warung kopi itu enak buat ngilangin penat. Aku nggak ada maksud lain. Sumpah. Aku menatapnya, air mataku makin deras. Kalau cuma ngilangin penat, kenapa harus sama dia? Men, kenapa nggak sama aku? Aku ini istrimu, aku yang mestinya jadi tempatmu pulang, tempatmu cerita, tempatmu ketawa. Herman tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal, bibirnya terkatup rapat. Aku bisa merasakan ada dinding yang mulai terbentuk di antara kami. Dinding yang dulu tidak pernah ada. Aku mengusap air mataku, lalu berdiri. Kalau kamu nggak mau berhenti ke sana, aku nggak bisa maksa. Tapi tolong pikirin aku, Men. Pikirin perasaan istrimu ini. Aku nggak butuh kamu beliin barang-barang mewah. Aku cuma butuh kamu tetap setia, tetap pulang buat aku, bukan buat janda itu. Herman hanya diam. Ia menyalakan rokok, padahal biasanya pagi-pagi ia jarang merokok. Asapnya mengepul ke udara, membuat ruangan jadi pengap. Aku menatapnya sekali lagi, berharap ada penyesalan di matanya. Tapi yang kulihat hanya kebekuan, campuran antara gengsi dan kemarahan. Aku ke warung dulu, kataku akhirnya, mengambil keranjang belanja. Sebelum aku keluar, aku mendengar suaranya pelan tapi menusuk. Kalau kamu terus curigaan gini, Ti, rumah tangga kita nggak akan tenang. Langkahku terhenti. Hatiku serasa ditusuk. Aku menoleh sebentar, lalu menjawab lirih. Aku bukan curiga tanpa alasan, Men. Aku cuma takut, kamu beneran berpaling. Aku keluar dengan dada berat, meninggalkan Herman yang duduk diam dengan rokok di tangannya. Hari itu aku tahu, sesuatu sudah berubah di antara kami. Pertengkaran pertama itu menjadi luka yang tak mudah sembuh. Pagi itu warungku sedang lumayan ramai. Anak-anak sekolah membeli gorengan, beberapa ibu-ibu membeli gula dan sabun, sementara aku sibuk melayani sambil tetap tersenyum. Namun di dalam hatiku, masih ada sisa rasa pahit dari pertengkaran dengan Herman beberapa hari lalu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin benar kata Herman, aku terlalu berprasangka. Semoga saja aku memang salah. Begitu aku berusaha menenangkan hati. Setelah suasana warung mulai agak sepi, datanglah Bu Darmi, tetangga sebelah rumah yang dikenal cerewet tapi sebenarnya berhati baik. Ia membawa keranjang sayur, lalu menyapa dengan suara pelan. Assalamualaikum, Ti. Waalaikumsalam, Bu. Mau beli apa? Tanyaku sambil tersenyum ramah. Namun ekspresi Bu Darmi berbeda kali ini. Ia tampak gelisah, menatap kanan kiri sebelum akhirnya mendekat ke meja dagangan. Ia menurunkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Ti, aku sebenarnya nggak enak ngomong, katanya hati-hati. Aku menatapnya bingung. Kenapa, Bu? Ada apa? Bu Darmi menarik napas panjang. Aku sering lihat suamimu, Herman, malam-malam bantuin Mila nutup warung. Bahkan pernah aku lihat sendiri, dia nganter Mila pulang naik motornya. Tanganku yang sedang menghitung kembalian tiba-tiba gemetar. Uang receh di tanganku hampir terjatuh. Beneran, Bu? Tanyaku lirih, hampir tak terdengar.
Bu Darmi mengangguk, wajahnya penuh iba. Aku ngomong gini bukan mau bikin kamu sakit hati. Ti, aku juga perempuan, ngerti rasanya. Makanya aku pikir lebih baik kamu tahu daripada dengar dari mulut orang lain. Aku menelan ludah. Senyum pahit tersungging di bibirku, meski hatiku seperti disayat. Terima kasih, Bu, saya ngerti. Enggak apa-apa. Bu Darmi menggenggam tanganku sebentar, lalu berkata, sabar ya, Ti. Mudah-mudahan suamimu nggak macam-macam. Mungkin cuma bantu aja. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati kalimat itu terasa seperti pelipur lara yang hambar. Setelah Bu Darmi pergi, aku terduduk di bangku panjang warung. Dadaku sesak, pikiranku berputar-putar. Pertengkaran kemarin masih segar di ingatan. Herman begitu marah saat aku menyinggung soal Mila. Tapi kini, desas-desus tetangga justru menguatkan kecurigaanku. Aku menatap jalan kecil di depan warung, jalan yang sama yang dilewati Herman setiap kali berangkat atau pulang. Bayangan wajahnya muncul di benakku, bercampur dengan tawa Mila yang pernah kulihat dengan mata kepala sendiri. Ya Allah, bisikku, jangan biarkan rumah tangga kami hancur. Malamnya, ketika aku sedang menata barang di warung yang hampir tutup, datanglah Mbak Sumi, tetangga lain yang juga suka nimbrung gosip. Ia baru saja membeli minyak goreng. Setelah membayar, ia menatapku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ti, jangan marah ya kalau aku tanya, katanya. Aku tersenyum tipis. Tanya apa, Mbak? Mbak Sumi mendekat sedikit, suaranya lirih tapi penuh semangat khas penggila gosip. Itu bener nggak sih, Herman sering nongkrong di warungnya Mila? Aku beberapa kali lewat malam-malam, lampu warung udah redup tapi masih ada Herman di sana. Orang-orang kampung udah mulai ngomongin. Loh? Aku berusaha tegar. Aku nggak tahu, Mbak. Semoga aja nggak ada apa-apa. Mbak Sumi mengangkat alisnya, lalu berbisik, hati-hati, Ti. Namanya laki-laki, kalau udah kena rayu janda, susah ditahan. Aku sih cuma kasihan sama kamu. Hatiku serasa diremas. Aku ingin marah, ingin membela suamiku, tapi kata-kata itu terlalu dekat dengan kebenaran yang kutakuti. Aku hanya bisa tersenyum hambar, mengangguk tanpa berkata banyak. Begitu ia pergi, aku menutup pintu warung dengan cepat. Air mataku jatuh, meski aku berusaha menahannya. Aku menatap langit malam, berusaha mencari kekuatan. Ketika Herman pulang malam itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 10:30. Herman tampak santai, bahkan bersiul kecil saat melepas jaketnya. Capek, Ti. Ada servis di rumah Pak Lurah. Lumayan, dapat tambahan, katanya sambil duduk di kursi. Aku menatapnya tajam, mencoba menahan getaran di suaraku. Men, aku dengar dari Bu Darmi, katanya kamu sering bantuin Mila nutup warung. Bahkan nganterin dia pulang. Herman langsung menoleh, wajahnya kaget bercampur kesal. Apa? Bu Darmi ngomong gitu? Dasar tukang gosip. Dia emang kerjaannya nyebar-nyebar kabar yang belum tentu benar. Aku maju selangkah, menatapnya lebih dekat. Jadi benar atau enggak, men? Tanyaku tegas. Herman terdiam sesaat, lalu menghela napas keras. Ya kadang-kadang aku bantuin, Ti. Tapi cuma itu aja. Masa kamu nggak percaya sama aku? Mila itu janda sendirian, kasian kan kalau nutup warung malam-malam. Aku cuma nolong, nggak lebih. Hatiku perih mendengar jawabannya. Nolong? Apa kamu nggak mikir? Men, orang kampung udah ngomongin. Mereka lihat kamu sering sama dia. Apa kamu nggak peduli sama aku, sama nama baik kita? Herman berdiri, wajahnya merah padam. Kenapa sih kamu selalu mikir negatif? Aku tuh cuma berbuat baik. Salah? Ya, kalau aku nolong orang. Aku tak bisa menahan lagi. Air mataku mengalir deras. Kalau cuma sekali dua kali aku bisa ngerti, men. Tapi ini tiap malam. Kamu lebih sering ada di sana daripada di rumah. Kamu bahkan rela bantuin dia, sementara aku di sini selalu sendirian. Suara kami meninggi. Malam itu untuk kedua kalinya rumah kami dipenuhi pertengkaran. Herman akhirnya membanting pintu kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan hati yang remuk. Aku terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya.
Dalam hati aku berjanji, aku harus memastikan sendiri kebenarannya. Aku tidak bisa hanya hidup dari gosip tetangga. Malam itu, keputusan mulai terbentuk. Aku akan mencari tahu, meski harus melukai hatiku sendiri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah sawah berembus pelan membawa aroma padi basah. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, memandangi wajahku sendiri. Mataku sembab karena menangis semalam, tapi malam ini aku memutuskan sesuatu. Aku nggak boleh cuma denger gosip. Aku harus lihat sendiri, gumamku pelan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel yang sudah kusimpan di kantong jaket. Aku sengaja memakai pakaian gelap agar mudah berbaur dengan bayangan malam. Setelah memastikan Herman keluar rumah, dengan alasan ada servis malam di rumah Pak Ujang, aku menunggu beberapa menit sebelum menyusul diam-diam. Jalan kecil di kampung itu sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di ujung gang. Lampu-lampu jalan temaram membuat bayanganku sendiri tampak seperti hantu yang mengikuti. Aku berjalan cepat, tapi berusaha tidak menimbulkan suara. Sampai di dekat pohon jati yang tak jauh dari warung Mila, aku berhenti. Jantungku berdetak kencang, seolah hendak meloncat keluar. Tirai bambu warung Mila masih terbuka. Lampunya remang-remang, tapi cukup terang untuk melihat isi di dalamnya. Aku berjongkok di balik batang pohon besar, menahan napas. Dari celah daun, aku melihat Herman. Ia duduk di kursi pojok seperti biasa, tempat yang sama ketika pertama kali aku mengintainya. Tapi kali ini berbeda. Mila duduk sangat dekat dengannya, lebih dekat dari sebelumnya. Mereka berbicara pelan, sesekali Mila tertawa kecil. Rambut panjangnya yang bergelombang jatuh ke bahu Herman. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Herman mengangkat tangannya, dan Mila memegangnya dengan kedua tangan. Mereka tertawa pelan, seperti sepasang kekasih yang sedang berbagi rahasia. Tanganku refleks menutup mulut sendiri, menahan suara. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dari saku. Layar menyala samar, menerangi wajahku sendiri yang pucat. Aku mengarahkan kamera ponsel ke arah mereka. Klik. Suara shutter kamera terdengar lirih. Aku menahan napas, takut mereka mendengar. Aku menunggu beberapa detik, lalu memotret lagi. Kali ini terlihat jelas Herman sedang menggenggam tangan Mila di atas meja. Klik. Tanganku gemetar hebat. Mataku panas. Rasanya seluruh dunia berhenti berputar. Semua yang pernah kupercayai runtuh begitu saja. Ini bukan gosip. Ini bukan lagi prasangka. Ini kenyataan yang kini terpampang jelas di layar ponselku. Aku ingin berteriak memanggil nama Herman. Ingin menyerbu ke dalam warung itu dan menghajar Mila. Tapi suaraku tak keluar. Seolah ada batu besar yang menahan tenggorokanku. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Aku mundur pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Begitu aku merasa cukup jauh dari warung, aku berlari kecil ke arah rumah. Air mataku pecah, mengalir deras. Aku menangis tanpa suara, hanya suara langkahku di jalan berbatu yang terdengar samar. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Aku bersandar di dinding, jatuh terduduk di lantai sambil memeluk ponsel erat-erat. Herman, suaraku parau, kenapa kamu tegas sama aku? Aku membuka galeri ponsel. 2 foto yang tadi kuambil menatapku kembali. Foto Herman, suamiku, sedang memegang tangan perempuan lain di warung kopi. Aku membesarkan gambar itu, melihat wajahnya yang tampak senang bersama Mila. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menangis lagi, kali ini dengan suara. Tangisku pecah, terisak di ruang tamu yang temaram. Aku teringat ucapan Herman beberapa waktu lalu. Aku cuma ngopi, Ti. Jangan dengerin omongan orang. Aku juga teringat ucapan Bu Darmi. Ti, aku sering lihat suamimu malam-malam bantuin Mila nutup warung. Semua potongan puzzle itu kini menyatu. Bukan lagi bayangan, bukan lagi asumsi. Herman betul-betul menyimpan sesuatu yang tak seharusnya. Aku berdiri, berjalan ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Tanganku masih menggenggam ponsel, pandanganku kosong ke arah dinding. Dalam hati aku bicara sendiri, aku harus gimana sekarang?
Harus aku tunjukin fotonya ke dia? Atau aku diam dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk, saling tumpang tindih. Rasa sakitnya sulit dijelaskan. 8 tahun aku hidup bersamanya. 8 tahun aku jadi istri yang setia, yang sabar menunggu kehadiran anak. Dan kini, yang kudapat adalah foto bukti perselingkuhan suamiku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan isak. Dalam kepalaku, aku mendengar suaraku sendiri seperti berbisik. Tati, kamu harus kuat. Kamu harus pikirin langkahmu baik-baik. Jangan gegabah. Jangan tunjukin dulu. Tunggu waktu yang tepat. Tapi hatiku memberontak. Aku ingin segera menghadapinya, ingin menuntut penjelasan. Namun rasa takut juga ada. Takut ia memutarbalikkan keadaan, takut ia menyangkal meski ada bukti, takut ia meninggalkanku begitu saja. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di ruang tamu dengan ponsel di genggaman, menatap foto itu berulang-ulang seperti tak percaya. Di luar, angin malam masih bertiup, membawa aroma tanah basah. Sesekali terdengar motor lewat, mungkin Herman dalam perjalanan pulang. Aku menghapus air mata, mencoba mengatur napas. Kalau dia pulang nanti, bisikku pelan, apa aku harus tunjukin fotonya? Aku memandang pintu rumah yang tertutup. Bayangan Herman muncul di pikiranku, masih dengan wajahnya yang dulu penuh cinta, kini berubah jadi wajah yang tak kukenal. Rasanya dunia benar-benar berhenti berputar malam itu. Aku duduk sendiri dalam kegelapan, memeluk bukti yang telah meruntuhkan seluruh keyakinanku. Malam itu, aku tahu satu hal. Setelah foto ini, tidak ada lagi jalan untuk pura-pura buta. Aku harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan. Sejak foto itu tersimpan di ponselku, hidupku seperti lumpuh. Setiap kali melihat Herman, yang kulihat bukan lagi suami yang dulu penuh canda, melainkan lelaki asing yang wajahnya penuh rahasia. Aku memilih diam. Tidak lagi banyak bicara, tidak lagi banyak bertanya. Awalnya Herman mengira aku hanya sedang capek. Tapi lama-lama ia merasa ada yang janggal. Pagi itu, ketika aku menyiapkan sarapan, ia duduk di kursi meja makan sambil menatapku lekat-lekat. Kamu kenapa sih, Ti? Akhir-akhir ini dingin banget sama aku. Aku menoleh sebentar, lalu kembali menunduk memotong tempe. Nggak apa-apa. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara pisau beradu dengan talenan yang terdengar. Herman mendesah kesal. Jangan jawab gitu dong. Aku suami kamu, bukan orang lain. Kalau ada yang kamu pikirin, ngomong aja. Aku menahan perih di dada. Kata-kata itu terdengar ironis. Sebab justru ia yang kini terasa paling asing di rumah ini. Kalau aku ngomong, kamu mau denger? Tanyaku lirih. Ya jelaslah. Aku selalu dengerin kamu. Aku tertawa kecil, hambar. Selalu dengerin, tapi nggak pernah ngerti. Herman mengernyit, lalu mendorong kursinya ke belakang. Apa maksud kamu? Aku berhenti mengiris, menatap wajahnya dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Tanya aja sama janda kopi itu. Suasana langsung menegang. Wajah Herman berubah. Dahinya berkerut, matanya membulat, seolah aku baru saja menamparnya. Astagfirullah, kamu nuduh aku selingkuh? Suaranya meninggi. Aku menahan air mata yang hampir tumpah. Kalau bukan selingkuh, kenapa setiap malam pulang tengah malam? Kenapa selalu di warung itu? Kenapa aku harus dengar dari orang lain, bahkan lihat sendiri, kamu sama dia? Herman berdiri, napasnya memburu. Kamu nggak tahu apa-apa, Ti. Jangan asal tuduh. Aku kesana cuma buat ngopi, ngobrol sama teman-teman, ya Allah. Aku tertawa getir, menutup wajahku dengan tangan. Ngopi? Ngopi apa sampai tengah malam? Ngopi apa sampai pegang-pegang tangan? Aku bukan buta, men. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Herman terdiam, lalu mendekat. Kamu salah paham. Mila itu cuma janda yang butuh ditemenin. Dia sering cerita susahnya hidup sendiri. Aku kasihan aja. Itu doang. Kasihan? Aku menoleh cepat. Suara Parau bercampur amarah. Kasihan itu bukan berarti kamu harus ada di sana tiap malam. Aku istrimu, men. Aku di rumah nunggu kamu, masakin kamu, nyiapin semua buat kamu, tapi kamu malah lebih milih janda itu buat ditemenin.
Herman menepuk meja keras, membuat piring bergetar. Jangan bawa-bawa emosi. Aku masih kepala rumah tangga di sini. Jangan seenaknya nuduh tanpa bukti. Aku menggigil. Tanganku gemetar menahan amarah. Tanpa bukti? Jadi foto ini apa? Aku membuka ponsel, menunjukkan gambar dirinya memegang tangan Mila di depan warung. Jelasin ke aku, men, ini bukan bukti. Wajah Herman langsung pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia berusaha meraih ponsel itu, tapi aku cepat menahannya. Jangan sentuh. Aku pengen kamu jujur, sekali aja jujur. Kamu sayang aku atau enggak? Herman memalingkan wajah, lalu menunduk. Sesaat ruangan terasa hening, hanya detak jam dinding terdengar. Aku menunggu, berharap ada kata maaf, ada pengakuan. Tapi yang keluar justru kata-kata yang menusuk. Ti, kamu itu terlalu banyak curiga. Aku capek kalau terus disangka yang enggak-enggak. Kalau kamu enggak percaya lagi sama aku, buat apa kita jalanin rumah tangga ini? Dadaku serasa diremas. Kata-kata itu lebih sakit daripada foto yang kulihat. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi gitu ya, men? Aku yang salah sekarang? Aku yang curiga? Aku yang nuduh? Padahal jelas-jelas kamu yang berubah. Aku cuma pengen rumah tangga ini baik-baik aja, tapi kamu malah nyakitin aku. Herman menghela napas panjang, lalu tiba-tiba mendorong kursi hingga terjatuh. Udahlah, aku males debat kayak gini. Kamu percaya atau nggak percaya? Terserah. Aku keluar dulu. Ia meraih jaketnya dan melangkah ke pintu. Suara bantingan gelas terdengar ketika tangannya menyenggol meja. Gelas itu pecah di lantai, tapi ia tidak menoleh sedikit pun. Aku hanya berdiri, tubuhku lemas. Melihat punggungnya menjauh, aku merasa seperti ada yang terputus dalam hidupku. Rumah ini yang dulu penuh canda tawa kini, hanya menyisakan dingin. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap kosong ke langit-langit kamar, sementara suara motor Herman terdengar semakin jauh. Ya Allah, bisikku lirih. Kalau benar dia milik orang lain, beri aku kekuatan untuk melepaskannya. Tapi kalau dia masih milikku, tolong jauhkan dia dari perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian di rumah sendiri. Diamku bukan lagi sekadar pilihan, tapi penjara. Sore itu, matahari baru saja condong ke barat. Cahaya keemasan menembus jendela ruang tamu rumahku, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku sedang menyapu perlahan, mencoba menenangkan pikiran setelah beberapa hari ini rumah terasa sesak oleh masalah. Herman belum pulang, dan aku masih larut dalam diamku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengernyit. Biasanya suara itu milik Herman, tapi kali ini berbeda. Suara langkah kaki mendekat di teras. Aku melongok dari balik pintu, dan saat melihat siapa yang datang, sapu di tanganku hampir terjatuh. Mila, janda kopi itu. Dengan wajah pucat, bibir bergetar, dan kedua tangannya meremas tas kecilnya. Ia berdiri canggung di depan pintu rumahku. Aku berusaha menahan gemetar di tangan. Mau apa kamu datang ke sini? Tanyaku dingin, suaraku terdengar lebih rendah daripada biasanya. Mila mengangkat wajahnya pelan-pelan. Aku cuma mau ngomong baik-baik, Mbak Tati. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku mengeraskan nada bicara. Ngomong apa? Kalau soal warung kopi kamu, aku nggak ada urusan. Mila menelan ludah, menunduk lagi, matanya tampak berkaca-kaca. Mbak, aku minta maaf datang tiba-tiba. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Aku menyandarkan sapu, lalu menyilangkan tangan di dada. Cepat ngomong. Aku nggak punya waktu banyak. Apalagi yang mau kamu sampaikan? Mila menggigit bibirnya, wajahnya semakin pucat. Aku hamil, Mbak. Aku terdiam seketika. Suara di telingaku seperti mendengung. Nafasku tertahan. Apa kamu bilang? Tanyaku gemetar. Aku hamil, Mbak, ulangnya dengan suara nyaris bergetar. Dan, anak ini, anaknya Herman. Seolah ada palu besar menghantam kepalaku. Rasanya lantai di bawahku bergeser. Dadaku sakit. Aku berpegangan pada dinding agar tidak jatuh.
Kamu jangan main-main sama aku, Mila. Jangan asal ngomong. Aku nggak main-main, Mbak. Mila menangis pelan. Aku hamil beneran. Aku udah tes. Herman yang janji mau tanggung jawab. Tapi katanya belum berani ngomong sama Mbak. Aku hampir pingsan mendengar itu. Seluruh harga diriku runtuh seketika. Suara Mila semakin jauh, meski ia masih di depanku. Aku memegangi kepala. Astagfirullah. Ya Allah. Mila melangkah mendekat. Aku juga nggak mau kayak gini, Mbak. Aku juga nggak mau nyakitin Mbak Tati. Aku cuma nyampein yang sebenarnya. Aku menatapnya dengan mata merah. Kamu sadar nggak, Mila, apa yang kamu lakuin? Kamu datang ke rumahku, ngomong hal kayak gini, sementara aku ini istrinya Herman. Kamu kira aku nggak punya perasaan? Suaraku meninggi. Mila menunduk, air matanya jatuh. Aku salah, Mbak, aku salah. Tapi Herman yang mendekati aku dulu, dia yang sering ke warung, dia yang sering bantu aku, dia yang sering bilang kasihan sama aku lemah, Mbak. Aku menggertakkan gigi. Jangan bawa kata kasihan di depan aku. Kasihan itu bukan berarti kamu bisa tidur sama suami orang. Mila terisak. Aku nggak kuat, Mbak. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku datang ke sini bukan buat pamer, bukan buat nantangin Mbak Tati. Aku cuma pengen semuanya jelas. Herman janji mau tanggung jawab. Aku mendekatinya, langkahku berat. Jelas? Kamu pikir dengan ngomong begini semuanya jadi jelas? Kamu datang ke rumahku, nyeret nama suamiku, terus bilang hamil, kamu pikir aku bakal diam? Mila mundur satu langkah, wajahnya pucat. Aku ngerti Mbak marah. Aku siap dimarahin. Tapi aku juga butuh jawaban. Aku nggak bisa hidup sendiri, apalagi sekarang aku hamil. Herman janji, Mbak, dia janji. Aku mencengkeram dadaku yang sesak. Herman janji? Herman janji apa? Mau ninggalin aku? Mau tinggal sama kamu? Mila terdiam, hanya menangis pelan. Aku nggak tahu, Mbak. Dia cuma bilang suruh aku sabar. Nanti dia omong sama Mbak. Aku meremas sapu di sampingku, berusaha menahan diri. Kamu pulang sekarang, Mila. Pulang. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi sebelum aku bicara sama Herman. Aku butuh bicara sama suamiku, bukan sama kamu. Mila terisak makin keras. Aku minta maaf, Mbak. Aku minta maaf. Aku memalingkan wajah. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku tidak ingin Mila melihat aku lemah. Pulang, Mila. Sekarang juga. Jangan bikin aku kehilangan kesabaran. Mila mengangguk pelan. Ia melangkah mundur, masih menangis. Aku minta maaf, Mbak. Aku membanting pintu keras-keras setelah ia keluar. Tangisku pecah. Tubuhku jatuh bersimpuh di lantai. Suara Mila masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku hamil, Mbak, anaknya Herman. Aku menutup mulut agar tangisku tidak terdengar tetangga. Ya Allah, suaraku tercekat, kenapa sekejam ini ujianku? Dalam kekalutan itu, aku meraih ponsel. Jemariku gemetar mengetik pesan pada Herman. Pulang sekarang juga. Kita harus bicara. Beberapa menit tak ada jawaban. Aku menatap layar ponsel dengan pandangan kabur oleh air mata. Dunia seakan berhenti. Rumah yang dulu menjadi tempat paling aman bagiku kini terasa seperti neraka yang sunyi. Aku memandang ke arah pintu. Bekas kehadiran Mila masih terasa. Bau parfum murahan yang ia pakai masih tercium samar. Aku terisak makin keras. Bukan hanya karena rasa sakit dikhianati, tapi juga karena bayangan tentang rumah tanggaku yang mungkin akan runtuh kapan saja. Malam itu udara terasa berat. Lampu ruang tamu redup, seperti ikut menyimpan rahasia besar. Aku duduk di kursi rotan dengan tangan menggenggam erat ponsel yang masih menampilkan foto-foto yang kuambil malam sebelumnya. Foto itu jelas, Herman sedang memegang tangan Mila di depan warung kopi. Pintu rumah akhirnya berderi terbuka. Herman muncul dengan langkah pelan, seolah sudah tahu badai menunggunya. Kemejanya sedikit kusut, wajahnya tampak lelah. Assalamualaikum. Sapanya, suaranya terdengar ragu. Aku berdiri. Waalaikumsalam, jawabku dingin.
Aku lemparkan foto di meja, tepat di depan pandangannya. Lihat sendiri ini, men. Herman menatap foto itu. Wajahnya pucat seketika. Bibirnya bergetar. Aku menatapnya tajam. Dia datang ke sini, men. Mila. Dia bilang dia hamil anak kamu. Suaraku meninggi, bergetar di ujung kalimat. Herman seperti membeku. Tangannya gemetar memungut foto itu. Astagfirullah, gumamnya pelan. Aku mendekat satu langkah. Jangan pura-pura kaget, Herman. Jelaskan sekarang juga sebelum aku kehilangan akal. Herman menunduk lama. Nafasnya terdengar berat. Aku bisa jelasin, aku bisa jelasin. Jelaskan, bentakku. Aku sudah diam, aku sudah sabar, aku sudah pura-pura nggak lihat berhari-hari. Tapi sekarang dia sendiri yang datang. Dia bilang hamil. Kamu tahu rasanya aku dengar itu. Herman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hilaf. Suaranya lirih. Waktu itu aku nggak sadar. Mila godain aku duluan. Aku tertawa pahit, air mata menetes. Hilaf? Kamu nyebutnya hilaf? Kamu nyebutnya godaan perempuan? Jadi kamu mau nyalahin siapa sekarang? Kopi? Perempuan itu? Dasar pengecut. Herman mendongak, matanya merah. Aku bukan pengecut. Aku juga bingung. Aku juga nyesel. Aku melangkah lebih dekat, menatap wajahnya yang semakin pucat. Nyesel? Kamu nyesel karena ketahuan atau karena sudah menghancurkan rumah tangga kita? Herman terdiam. Ia menunduk lagi. Aku salah besar. Aku menamparnya keras. Tamparan yang sejak lama ingin kuberikan. Jangan lagi bohong di depan aku. Aku bukan perempuan bodoh, Herman. Aku bukan istri yang bisa kamu permainkan. Suaraku pecah bersama tangis. Herman memegangi pipinya. Aku tahu aku salah. Aku nyesel. Aku nggak pernah benar-benar sayang sama Mila. Aku cuma terjebak. Aku terisak makin keras. Terjebak? Kamu pikir aku percaya kata-kata itu? Kamu yang datang ke warungnya, kamu yang bantu dia nutup warung tiap malam, kamu yang bawa dia pulang. Itu namanya bukan terjebak, Herman. Itu namanya kamu sengaja. Herman berjalan gelisah mondar-mandir. Aku cuma pengen bantu dia awalnya. Dia sering cerita kesepian. Aku kasihan. Aku memandangnya tajam. Kasihan? Kasihan sama dia sampai tidur sama dia? Itu yang kamu sebut kasihan? Herman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku salah. Aku salah besar. Aku menghampirinya, suaraku bergetar tapi tajam. Kamu tahu nggak? Selama bertahun-tahun kita nggak punya anak, aku selalu nyalahin diri sendiri. Aku pikir aku yang nggak mampu. Tapi kamu malah punya anak sama perempuan lain. Herman menunduk makin dalam, bahunya gemetar. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku menangis semakin kencang. Aku ini siapa buat kamu, men? Aku ini cuma pelayan di rumah ini. Aku cuma istri yang masakin kamu tiap pagi. Kamu tega kayak gini? Herman mencoba mendekat, tangannya terulur. Aku mohon dengarkan aku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Suaraku meledak. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyentuh perempuan itu. Herman berhenti, tangannya terhenti di udara. Aku akan tanggung jawab, katanya lirih. Aku mendongak, wajahku basah oleh air mata. Tanggung jawab? Sama siapa? Sama dia? Sama anaknya? Terus kamu buang? Herman menggeleng cepat. Aku nggak akan buang kamu. Aku tetap sayang sama kamu, Aku tertawa getir. Sayang? Jangan ngomong kata sayang di depanku lagi. Kamu sudah merusak kata itu sendiri. Herman menutup wajahnya, suaranya pecah. Aku salah besar. Aku menghapus air mata kasar-kasar, lalu mendekat lagi. Aku pengen kamu jujur. Men, kamu mau pilih apa sekarang?
Aku atau dia? Herman terdiam lama. Nafasnya naik turun. Aku bingung, Ti. Aku menatapnya tak percaya. Bingung? Herman menggigit bibirnya, wajahnya seperti orang kalah. Aku nggak mau kehilangan kamu, Ti. Tapi aku juga harus tanggung jawab sama anak itu. Aku terdiam. Rasanya ada pisau menusuk jantungku. Berarti kamu mau dua-duanya? Kamu pikir aku mau jadi istri pertama sementara kamu punya istri lain? Herman menutup matanya. Aku nggak tahu harus gimana. Aku menoleh, tak sanggup lagi menatapnya. Air mataku jatuh deras. Keluar, men. Keluar dari rumah ini dulu. Aku butuh tenang. Aku butuh mikir. Herman mencoba mendekat lagi. Ti, aku mohon. Aku menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keluar, Herman. Sekarang juga. Sebelum aku benar-benar benci sama kamu. Herman terdiam, lalu menunduk. Ia mengambil jaketnya perlahan. Aku minta maaf. Ti, suaranya serak. Aku membelakanginya, tak sanggup melihatnya lagi. Pergi. Langkah Herman terdengar menjauh. Pintu rumah berderit tertutup. Hening. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini terasa seperti kuburan. Aku memeluk lututku, menggigil. Ya Allah, bisikku di antara tangis. Aku harus apa? Di luar, suara motor Herman terdengar menjauh, meninggalkan aku sendiri dengan luka yang ia buat. Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Tangisan sudah habis, tapi dadaku masih sakit. Aku duduk di lantai kamar dengan mata sembab, menatap pakaian Herman yang tergantung di lemari. Baju-baju itu seakan menertawakan aku, mengingatkan bahwa pemiliknya sudah mengkhianatiku. Aku nggak sanggup lagi, bisikku pada diri sendiri. Subuh menjelang, aku membereskan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan rumah yang 8 tahun kutempati bersama Herman. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti kuburan yang dingin. Aku menuju rumah ibuku di desa sebelah, hanya setengah jam perjalanan dengan naik angkot. Setiap detik di perjalanan itu, hatiku terasa ditusuk. Orang-orang di sekitar terlihat biasa saja, tapi aku merasa seluruh dunia runtuh. Sesampainya di rumah ibu, aku mengetuk pintu pelan. Pintu terbuka, dan wajah ibuku yang renta muncul. Begitu melihatku, beliau langsung tahu ada sesuatu yang salah. Tati, astagfirullah. Mukamu kenapa bengkak gitu, nak? Tanyanya sambil memelukku. Aku tak mampu menahan tangis lagi. Aku jatuh bersimpuh di pelukannya. Bu, aku nggak kuat lagi. Ibu menuntunku masuk, membiarkanku duduk di kursi kayu ruang tamu. Tenang dulu, nak. Ceritakan sama ibu. Ada apa sebenarnya? Aku mengusap air mata yang terus jatuh. Herman, Bu, dia selingkuh. Sama janda kopi itu, suaraku bergetar. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Innalillahi, jadi gosip yang ibu dengar itu benar. Aku mengangguk, tangisku pecah lagi. Bukan cuma selingkuh. Bu, Mila datang ke rumah, bilang hamil anak Herman. Aku nggak sanggup lagi tinggal serumah sama dia. Ibu menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ia memelukku erat-erat. Ya Allah, Tati, sabar ya, nak, sabar. Kadang Tuhan memang membongkar keburukan orang agar kita diselamatkan dari hidup yang lebih buruk. Pelukan ibu menenangkan sedikit, meski luka itu tetap perih. Aku menunduk, air mata menetes di pundaknya. 8 tahun, Bu, 8 tahun aku dampingin dia. Dari nggak punya apa-apa sampai bisa buka warung kecil ini. Aku pikir dia sayang sama aku. Ternyata semua sia-sia. Ibu mengusap kepalaku lembut. Tidak ada yang sia-sia, nak. Kebaikanmu nggak pernah hilang di mata Tuhan. Kalau orang yang kamu beri kasih sayang mengkhianati, itu bukan salahmu. Itu salah dia yang nggak bisa jaga amanah. Aku menatap wajah ibu yang keriput, matanya penuh kasih. Aku harus apa sekarang, Bu? Herman berkali-kali datang minta maaf. Tapi aku nggak sanggup lihat mukanya lagi. Ibu menarik napas panjang.
Dengarkan hati kecilmu, Tati. Kalau hatimu bilang bertahan hanya bikin kamu hancur, lebih baik lepaskan. Hidupmu masih panjang, nak. Jangan buang waktumu untuk orang yang tidak menghargai. Aku terisak, memegangi tangan ibu. Tapi aku takut. Bu, kalau aku pergi, aku hidup sendirian. Aku nggak punya anak. Aku cuma punya warung kecil itu. Ibu menatapku dengan tegas. Nak, kamu nggak sendirian. Kamu punya ibu, punya keluarga, punya Tuhan. Jangan biarkan rasa takut menahanmu di tempat yang menyakitimu. Percayalah, kalau kamu berani memilih dirimu sendiri, Tuhan akan bukakan jalan. Ucapan ibu membuat dadaku sedikit lega, tapi rasa sakit itu masih seperti luka terbuka. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di rumah ibu. Herman beberapa kali datang. Ia mengetuk pintu, suaranya lirih dari luar. Ti, tolong kasih aku kesempatan bicara. Ti. Aku mendengar suaranya dari dalam kamar, tapi aku memilih diam. Kadang ia datang membawa buah, kadang membawa nasi kotak. Ibuku yang menemui di teras, wajahnya dingin. Men, kamu pulang saja. Tati belum siap ketemu kamu. Herman menunduk. Saya nyesel, Bu. Saya mohon, saya cuma mau minta maaf. Ibuku menatapnya dengan mata tegas. Kalau kamu benar-benar nyesel, biarkan dia tenang dulu. Jangan paksa dia menerima maafmu. Dari balik tirai kamar, aku melihatnya pergi dengan langkah gontai. Dadaku terasa campur aduk. Aku masih mencintainya, tapi luka ini terlalu dalam. Suatu sore, aku duduk bersama ibu di teras. Angin desa bertiup lembut, suara ayam berkokok dari kejauhan. Ibu menggenggam tanganku. Tati, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa kembali ke Herman, atau kamu bisa jalan sendiri. Ibu tahu, itu berat. Tapi jangan lupa, kamu punya hak untuk bahagia. Air mataku menetes lagi. Bu, aku udah putuskan. Aku nggak akan kembali ke rumah itu. Aku nggak sanggup lagi tinggal serumah dengan laki-laki yang udah hancurin hatiku. Ibu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, ibu dukung. Lebih baik kamu terluka sekarang daripada terus disiksa seumur hidup. Aku memeluk ibu erat-erat. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu aku nggak tahu harus jadi apa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, aku tidur lebih tenang. Bukan karena lukaku sudah sembuh, tapi karena aku sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi, meninggalkan Herman, dan mencoba memulai hidupku sendiri. Kabar itu datang bukan dari Herman, melainkan dari bisikan para tetangga. Aku sedang menyapu halaman rumah ibu ketika Siti, tetangga sebelah, menghampiriku. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, tapi juga kasihan melihat kondisiku. Ti, kamu udah dengar belum? Suaranya pelan, seperti takut kalau ada orang lain yang mendengar. Aku berhenti menyapu. Dengar apa, Sit? Itu Mila. Dia ngotot minta Herman nikahin dia. Katanya demi tanggung jawab atas anak yang dia kandung. Tanganku yang memegang sapu bergetar. Ada rasa perih di dada, tapi entah kenapa aku sudah tidak terkejut lagi. Aku hanya menarik napas panjang. Ya sudah, kalau memang itu jalannya. Siti menatapku, ragu-ragu. Tapi, Ti, orang-orang mulai pada curiga. Waktu kehamilan Mila nggak cocok sama pengakuannya. Katanya hamil sama Herman pas bulan kemarin, tapi perutnya udah kelihatan gede sejak jauh-jauh hari. Aku mengangkat alis, mencoba mencerna. Maksudmu? Ya, maksudku, jangan-jangan dia cuma nuduh Herman biar bisa nikah. Soalnya, banyak juga yang lihat Mila sering jalan sama laki-laki lain. Bukan cuma Herman aja. Aku menelan ludah. Ada rasa getir sekaligus lega aneh yang merayap di dada. Tuhan memang gak pernah tidur, bisikku lirih. Beberapa hari kemudian, kabar itu makin heboh. Warga berkumpul di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pengajian ibu-ibu. Nama Mila jadi bahan gunjingan. Aneh ya, kalau dihitung-hitung, kehamilan Mila nggak klop sama omongannya. Iya, saya juga pernah lihat dia naik motor sama lelaki lain, bukan Herman. Kalau gitu, jangan-jangan dia cuma mau nutupin aibnya sendiri. Aku mendengar semua itu dari balik jendela rumah ibu.
Hati kecilku merasa lega, bukan karena aku ingin Herman jatuh, tapi karena kebenaran mulai menyingkap dirinya sendiri. Suatu sore, Herman datang ke rumah ibu. Kali ini aku memilih menemuinya di teras. Walau dengan hati kaku. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. "Ti, aku bingung," suaranya serak. "Mila maksa aku nikahin dia. Dia bilang kalau aku nolak, dia bakal bikin heboh sekampung." Aku menatapnya lama, tanpa emosi. "Bukannya itu tanggung jawabmu?" "Tapi, Ti, banyak yang mulai curiga sama dia. Orang-orang pada ngomong kalau anak yang dia kandung bukan anakku." Aku juga jadi ragu. Herman mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tersenyum pahit. "Kenapa baru ragu sekarang? Waktu dia datang ke rumah, bilang hamil anakmu, kamu percaya begitu saja. Bahkan kamu rela hancurin aku demi dia. Tapi aku gak pernah niat hancurin kamu, Ti. Aku hilaf." Aku memotong tegas, mataku berkaca-kaca. "Hilaf gak mungkin diulang-ulang, men. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu gak akan jatuh di pelukan orang lain. Sekarang rasain sendiri akibatnya." Herman terdiam. Rahangnya mengeras, menahan sesuatu yang ingin diucapkan tapi tak keluar. Aku berdiri. "Pergilah, men. Urus hidupmu sendiri. Aku sudah memilih jalanku. Jangan bawa-bawa aku lagi dalam masalahmu." Malamnya, aku duduk bersama ibu di ruang tamu. Ibu mengelus punggung tanganku, wajahnya penuh kebijaksanaan. "Nak, lihatlah, kebenaran itu memang butuh waktu. Mila bisa bohongi manusia, tapi nggak bisa bohongi Tuhan. Sekarang semua orang lihat sendiri siapa dia sebenarnya." Air mataku jatuh. Kali ini bukan karena sakit, melainkan lega. "Iya, Bu, ternyata Tuhan benar-benar nggak pernah tidur." Beberapa hari berikutnya, kabar makin jelas. Mila ribut dengan salah satu lelaki yang sering menemaninya. Bahkan ada yang bilang lelaki itu yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehamilannya. Herman makin terpojok, tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya tersenyum getir setiap mendengar kabar itu, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan kebenaran di hadapanku. Kini aku bisa melangkah pergi tanpa penyesalan lagi." Hari itu suasana rumah ibu terasa tenang. Angin sore berhembus lewat jendela kayu yang terbuka, membawa aroma padi dari sawah belakang. Aku sedang membantu ibu memilah sayuran ketika suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup. Aku tahu suara itu. Herman. Aku pura-pura sibuk dengan sayur kangkung, berharap ia pergi. Tapi langkah kakinya terdengar mendekat, berat dan ragu-ragu. Lalu pintu diketuk pelan. "Assalamualaikum." Suaranya serak, nyaris seperti orang baru saja menangis. Ibu menoleh padaku, matanya bertanya. Aku hanya menghela napas panjang, lalu menjawab singkat, "Waalaikumsalam." Pintu kubuka. Dan benar, di depan sana berdiri Herman dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, mata sembab. Ia tampak jauh berbeda dari sosok lelaki yang dulu gagah dan percaya diri. "Ti," suaranya bergetar. Aku salah besar. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakannya masuk. Hanya menatap dingin. "Apalagi yang mau kamu katakan?" Herman menunduk, kedua tangannya gemetar. "Mila, dia bohong. Dokter bilang dia nggak hamil. Semua cuma akal-akalan dia buat menjebakku." Aku terdiam, menatapnya tanpa ekspresi. Rasanya seperti mendengar sesuatu yang sudah kutahu sejak awal, hanya saja kali ini keluar dari mulutnya sendiri. "Sekarang kamu sadar? Setelah harga diriku diinjak? Setelah aku dipermalukan di depan tetangga?" Suaraku bergetar, tapi dingin. Herman mengusap wajahnya kasar. "Aku bodoh, Ti. Aku ditipu, aku dibohongi. Aku kira dia benar-benar butuh aku. Aku hilaf. Suaranya pecah. Aku hancur." Aku menggeleng perlahan, menahan air mata yang hampir pecah. "Hancur? Kamu yang bikin dirimu sendiri hancur, men. Aku sudah peringatkan dari awal. Tapi kamu lebih percaya pada seorang perempuan yang baru kamu kenal beberapa bulan daripada istrimu sendiri yang 8 tahun hidup sama kamu." Herman menatapku, matanya penuh penyesalan. "Aku mohon, Ti.
Aku mau berubah. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku sadar, cuma kamu yang benar-benar tulus buat aku. Aku menunduk, menutup mata sejenak. Sakit itu kembali terasa. Ingatan ketika ia pulang larut malam, ketika ia menuduhku berlebihan, ketika ia membanting gelas di meja, semua kembali menyeruak. Luka itu masih menganga. Aku nggak bisa, men, jawabku lirih tapi tegas. Hatiku sudah hancur. Kamu minta aku memaafkan, tapi apa kamu tahu rasanya jadi aku? Menunggu di teras sampai tengah malam, mendengar orang kampung bisik-bisik tentang suamiku yang sibuk dengan janda, melihat dengan mata kepala sendiri kamu pegang tangan perempuan lain. Herman terisak. Aku nyesel. Ti, aku benar-benar nyesel. Tolong beri aku kesempatan. Aku mengangkat wajah, menatap matanya yang basah. Kesempatan itu sudah ada bertahun-tahun. Tapi kamu yang buang, kamu yang injak-injak. Jangan datang sekarang berharap aku masih sama seperti dulu. Ia terdiam lama. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Ibu muncul dari dalam, berdiri di sampingku. Wajahnya tegas. Herman, suara ibu datar, kalau kamu betul-betul menyesal, jalani saja hidupmu dengan memperbaiki dirimu. Tapi jangan ganggu anak saya lagi. Dia sudah cukup tersakiti. Herman menunduk dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Saya ngerti, Bu, saya ngerti. Aku menutup pintu perlahan. Dari balik kaca jendela, kulihat ia masih berdiri di depan rumah. Menunduk, sebelum akhirnya berjalan gontai ke arah motornya. Suara mesinnya terdengar serak, lalu perlahan menghilang di jalan desa yang sepi. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, lampu redup menemani. Ponselku masih menyimpan foto-foto bukti perselingkuhannya. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menghapus satu persatu. Bukan karena aku sudah memaafkannya, tapi karena aku tak ingin terus terikat oleh luka. Ya Allah, aku berbisik dalam doa. Kalau dia memang bukan yang terbaik untukku, tolong kuatkan aku untuk melepas. Jangan biarkan aku jatuh lagi di lubang yang sama. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada juga kelegaan. Aku sadar, aku berhak untuk bahagia. Dan bahagia itu tak lagi kutemukan bersama Herman. Keesokan harinya, kabar makin menyebar. Warga sudah tahu Mila berbohong, reputasinya hancur. Orang-orang mulai melirikku dengan tatapan iba sekaligus kagum, seolah berkata, Tati kuat, ya. Aku hanya tersenyum samar. Dalam hati, aku tahu perjalananku masih panjang. Tapi satu hal pasti, aku tak akan kembali ke masa lalu yang penuh luka itu. Kini aku berdiri di persimpangan hidupku sendiri. Herman boleh saja menyesal, tapi hatiku sudah beku. Tidak ada jalan kembali. Desa kecil kami memang cepat menyebarkan kabar, terutama jika menyangkut aib. Nama Mila kini jadi bahan gunjingan. Orang-orang yang dulu sering nongkrong di warung kopinya, sekarang pura-pura tidak mengenal. Daster ketat dan tawanya yang menggoda sudah tak lagi menarik. Warung kopi itu kini berdiri sepi. Pintunya terkunci rapat, kursi-kursi bambunya berdebu, dan papan nama reotnya hampir jatuh diterpa angin. Kasihan juga ya, Ti, kata Bu Darmi suatu pagi ketika membeli sayur di warung baruku di pasar. Kasihan? Aku menoleh, sedikit heran. Iya, kasihan, tapi ya gimana, itu ulahnya sendiri. Dulu manis banget, sekarang orang gak percaya lagi. Bahkan ada yang bilang dia mau pindah kampung. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin Tuhan lagi kasih pelajaran. Bu Darmi mengangguk-angguk, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, Herman gimana kabarnya? Kudengar jatuh sakit. Ya? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku sudah dengar kabar itu dari beberapa tetangga, tapi sengaja tidak menanyakan lebih jauh. Katanya, bisnis servis elektronik Herman bangkrut. Banyak pelanggan lari karena mendengar gosip tentang dirinya. Sekarang ia tinggal sendirian di rumah kosong kami dulu, tanpa ada yang merawat. Katanya batuknya nggak sembuh-sembuh, badannya makin kurus. Sering kelihatan beli obat di warung depan masjid, lanjut Bu Darmi. Aku hanya menunduk, merapikan cabai di keranjang. Semoga cepat sembuh, kataku pelan, mencoba terdengar netral. Hari-hari berlalu. Aku semakin sibuk di pasar, membuka warung kelontong kecil bersama ibu.
Walau hasilnya tak seberapa, aku merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi cemas menunggu suami pulang tengah malam. Tidak ada lagi sakit hati karena harus menutup telinga dari gosip orang. Tapi di sela kesibukan itu, kadang aku masih mendengar kabar tentang Herman. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, Pak RT menghampiri. "Bu Tati, boleh ngomong sebentar?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Ada apa, Pak?" "Begini, saya habis nengok Herman. Kondisinya kasihan sekali. Dia sendirian, rumah berantakan, sakit nggak ada yang urus. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi dia beberapa kali nyebut nama ibu." Aku tercekat. "Nyebut nama saya?" "Iya. Katanya cuma ibu yang bisa menenangkan dia. Dia nyesel, Bu. Katanya kalau bisa mutar waktu, dia nggak bakal ninggalin ibu." Aku menarik napas panjang. Ada rasa aneh di dada, campuran antara iba, marah, dan getir. "Pak RT," kataku akhirnya, "terima kasih sudah peduli. Tapi biar bagaimanapun, saya sudah memilih jalan saya. Saya nggak bisa balik lagi." Pak RT mengangguk pelan, seolah mengerti. "Saya paham, Bu. Cuma saya sampaikan saja." Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap langit-langit. Kata-kata Pak RT terus terngiang di telingaku. "Dia nyesel, dia sebut nama kamu." Aku teringat wajah Herman saat pertama kali meminangku, 8 tahun lalu. Wajah yang penuh janji, penuh harapan. Lalu teringat wajahnya beberapa bulan lalu, saat tertangkap basah bersama Mila. Perbedaan yang begitu kontras. Air mataku mengalir pelan. "Kenapa, Men? Kenapa harus menyesal setelah semua terlambat?" bisikku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja bertemu Herman di jalan menuju pasar. Ia berjalan tertatih, membawa kantong plastik kecil berisi obat. Aku hampir tak mengenalinya. Badannya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Herman berhenti ketika melihatku. Senyum getir terbit di wajahnya. "Ti," panggilnya lirih. Aku terpaku. Banyak mata memandang kami, karena di desa kecil ini apapun bisa jadi tontonan. "Apa kabar?" tanyanya pelan, suara seraknya hampir tak terdengar. Aku menelan ludah. "Baik." "Syukurlah." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca. Aku kangen, Ti." Hatiku bergetar, tapi aku segera menguatkan diri. "Herman, jangan bicara begitu. Kita sudah selesai." Aku tahu, ia menunduk. Tapi aku cuma pengen bilang, aku nyesel. Semua yang aku punya hilang. Kamu pergi, usaha bangkrut, Mila ninggalin. Aku baru sadar, selama ini kebahagiaanku cuma ada di rumah kecil kita, sama kamu. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang campur aduk. Kalau memang sadar, seharusnya dari dulu. Bukan setelah aku disakiti berkali-kali. Herman menunduk lebih dalam, lalu mengangguk. "Kamu benar. Penyesalanku terlambat." Kami terdiam lama. Angin sore berhembus, membawa bau tanah basah. Aku ingin sekali memaafkannya, tapi hatiku tak bisa lagi kembali. Luka itu terlalu dalam. Akhirnya aku berkata pelan, "Men, jalani hidupmu sebaik mungkin. Aku doakan kamu sembuh, tapi jangan berharap aku kembali. Aku sudah belajar berdiri sendiri, tanpa kamu." Herman menatapku lama, lalu tersenyum pahit. "Terima kasih, Ti. Doamu lebih dari cukup buat aku." Ia melangkah pergi dengan tubuh ringkih, meninggalkan jejak yang membuat dadaku sesak. Aku berdiri mematung, merasakan air mata menetes di pipi. Malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ada perasaan lega sekaligus sedih. Aku tahu, meski Herman menyesal, aku tak lagi bisa kembali. Kadang cinta memang tak mati, tapi kepercayaan, sekali hancur, sulit dibangun lagi. Dan aku memilih untuk melanjutkan hidup, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu pasar sedang ramai-ramainya. Aku baru saja menutup warung setelah laku keras menjual sembako. Tas kain di pundakku berisi uang hasil jualan, tubuhku lelah tapi hati terasa ringan. Aku berjalan pulang melewati jalan kecil yang membelah persawahan, udara sore cukup sejuk. Tiba-tiba aku melihat sosok yang tak asing di kejauhan.
Seorang pria dengan langkah gontai, tubuh kurusnya tertatih seperti diterpa angin. Baju lusuh, celana longgar, dan wajahnya pucat sayu. Aku butuh beberapa detik untuk yakin. Tapi begitu ia mendongak, mataku langsung membeku. Herman. Aku berhenti melangkah. Hati berdegup kencang. Ia berjalan perlahan ke arahku, seolah ragu, seolah setiap langkah butuh tenaga besar. Aku bisa melihat jelas wajahnya, tak ada lagi senyum sombong, tak ada lagi kilau percaya diri. Yang tersisa hanya keriput kelelahan dan tatapan penuh sesal. Tati, suaranya lirih, serak seperti orang habis menangis. Aku menghela napas, mencoba menenangkan dada yang bergemuruh. Ada apa, men? Ia berdiri di hadapanku, menunduk. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Aku cuma mau bilang maaf. Aku menatapnya lama. Kata, maaf, itu sudah sering ia ucapkan dulu, tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi nada pembelaan, tidak ada lagi alasan. Hanya kejujuran seorang lelaki yang kalah oleh dirinya sendiri. Herman melanjutkan, suaranya nyaris bergetar, aku nggak minta kamu kembali. Aku tahu semua sudah terlambat. Aku cuma pengen kamu bahagia. Kata-kata itu menusuk hatiku. Untuk sesaat aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Aku tersenyum kecil, meski getir. Aku sudah bahagia, men, jawabku pelan, tapi bukan karena kamu. Ia mendongak, menatapku dengan mata basah. Ada sedikit kejutan di wajahnya, lalu berubah menjadi kepasrahan. Aku melanjutkan, dengan suara mantap, aku bahagia karena aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar berdiri di atas kakiku, tanpa bergantung pada siapapun, termasuk kamu. Herman mengangguk pelan, senyum pahit tersungging di bibirnya. Kamu kuat, Ti. Jauh lebih kuat dari yang pernah aku kira. Aku bangga, meski aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Aku terdiam. Dalam hati, ada setitik haru. Tapi aku tahu, itu bukan cinta lagi, hanya sisa-sisa kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Beberapa ibu-ibu desa yang lewat sempat melirik kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin menuntaskan percakapan ini. Herman, kataku lembut, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tenang. Ia terisak pelan, menunduk lebih dalam. Terima kasih, Ti. Doa darimu lebih berharga dari apapun. Kami terdiam cukup lama, hanya ditemani suara jangkrik dari sawah dan angin sore yang berhembus. Aku bisa melihat Herman gemetar, tubuhnya ringkih seperti rapuh diterpa angin. Akhirnya ia berkata, aku pamit. Mungkin ini terakhir kali kita bertemu. Aku menatapnya, ada sesuatu yang menyesakkan di dada. Tapi aku hanya tersenyum samar. Jaga dirimu, men. Aku doakan kamu menemukan ketenanganmu sendiri. Herman tersenyum, kali ini sungguh-sungguh, meski lemah. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tubuhnya yang kurus semakin menjauh, perlahan tertelan senja di ujung jalan. Aku berdiri mematung, merasakan air mata menetes di pipi. Bukan air mata cinta, tapi air mata perpisahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ikhlas melepasnya. Malam itu aku duduk di teras rumah ibu, menatap langit penuh bintang. Hati terasa lebih ringan. Aku berbisik pelan, seakan berbicara pada diriku sendiri. 8 tahun bukan waktu sebentar. Tapi aku akhirnya mengerti, ada cinta yang memang harus dilepas agar kita bisa menemukan diri sendiri. Aku tidak kalah. Aku justru menang, karena aku mampu berdiri lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tersenyum dengan tulus. Sejak memutuskan untuk meninggalkan Herman dan segala luka yang ia tinggalkan, hidupku terasa seperti diberi kesempatan kedua. Awalnya berat, tentu saja. Aku harus menata ulang segalanya dari awal. Tanpa suami, tanpa harta yang tersisa, hanya ada aku dan ibuku yang setia menemaniku. Warung kecil yang kubuka di pasar menjadi langkah pertama. Aku hanya berniat menjual masakan sederhana. Nasi rames, sayur lodeh, sambal terasi, tempe mendoan. Tak kusangka, orang-orang ternyata menyukainya. Entah karena rasanya, entah karena aku yang menyajikannya dengan penuh ketulusan,
perlahan pelanggan mulai bertambah. "Ti, ini pesanan buat pengajian Bu Lestari, jangan lupa tambah sambal ya," kata ibuku sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk, tanganku sibuk menata kotak-kotak nasi di atas meja. "Iya, Bu. Sambalnya sudah aku pisahkan biar nggak tumpah." Di sela kesibukan itu, aku sering melirik ibuku. Meski tubuhnya sudah renta, ia selalu berusaha ikut membantu. Tangannya gemetar saat melipat kotak nasi, tapi matanya berbinar penuh semangat. "Bu, nggak usah capek-capek. Biar aku aja yang bersin." "Ibu duduk aja," kataku suatu pagi. Ia tersenyum lembut. "Nak, jangan halangi aku. Kalau aku hanya duduk saja, aku merasa seperti nggak berguna. Setidaknya, biar tangan ini masih bisa bantu kamu." Hatiku menghangat mendengarnya. Betapa selama ini aku hanya punya beliau yang selalu setia. Bukan suami yang dulu kuanggap segalanya, bukan orang lain yang hanya menertawakan ketika aku jatuh, tapi ibuku, perempuan tua dengan hati yang tak pernah habis memberi. Hari-hariku mulai terisi dengan kesibukan. Dari subuh aku sudah terbangun, menanak nasi, memotong sayuran, menggoreng lauk. Bau harum masakan menyebar ke seluruh rumah kecil kami. Setiap kali aku melihat orang-orang yang datang membeli, aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. "Masakan Mbak Tati enak-enak." "Ya, gurih, nggak bikin enek," kata seorang pelanggan yang hampir tiap hari membeli. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati aku menangis bahagia. Dulu aku selalu merasa direndahkan, dianggap tak berharga, tapi sekarang, hasil tanganku dihargai orang lain. Namun, setiap kali aku lewat di depan bekas warung Mila, hatiku tersentuh dengan perasaan aneh. Warung itu kini terbengkalai, temboknya terkelupas, pintunya berkarat, papan namanya miring tak terurus. Sesekali anak-anak kecil berlarian di depannya sambil berteriak, "Itu dulu warung janda kopi, sekarang angker." Aku hanya menghela napas panjang. Begitulah hidup, gumamku dalam hati. Cepat atau lambat, kebenaran selalu muncul ke permukaan. Mila, yang dulu dengan bangga menantangku, kini menghilang entah kemana. Kata orang, ia pergi dari kampung karena malu. Warga sudah tahu kebohongan tentang kehamilannya. Bahkan lelaki-lelaki yang dulu suka mampir ke warungnya, kini tak ada satupun yang mau mengakuinya. Nama Mila seakan jadi aib. Sementara itu, Herman pun tak lagi terdengar kabarnya. Ada yang bilang ia sakit-sakitan, ada juga yang bilang ia mencoba merantau tapi gagal. Aku tak ingin tahu lebih jauh. Bagiku, lelaki itu sudah mati dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah luka yang kini kusingkirkan perlahan, diganti dengan tekad untuk membangun hidup yang lebih baik. Suatu sore, aku duduk di depan warungku yang baru saja tutup. Badanku lelah, tapi hatiku tenang. Aku memandang ke arah matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang indah. Ibuku duduk di sampingku, menyesap teh hangat. "Ti, kamu sekarang jauh lebih kuat dari dulu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya. "Kuat? Aku? Kadang aku masih merasa rapuh, Bu." "Rapuh itu wajar. Tapi kamu sudah bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Itu kekuatan yang tak semua orang punya." Aku terdiam. Kata-kata ibuku menampar hatiku. Benar juga, dulu aku selalu bersandar pada Herman. Aku pikir dia adalah penopang hidupku. Ternyata aku salah. Aku sendirilah yang harus berdiri, dan kali ini aku melakukannya dengan tegap. Malam itu, saat membereskan panci dan peralatan masak, aku kembali teringat masa lalu. Teringat malam-malam saat aku menangis karena Herman pulang larut malam, teringat saat Mila dengan sombong mengaku hamil, teringat tamparan pertama yang kuhadiahkan pada lelaki yang pernah kucintai sepenuh hati. Semua itu seperti mimpi buruk yang pernah menelanku. Tapi kini, aku sadar. Mimpi buruk itu justru melahirkan aku yang baru. Aku yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya diri. Aku sudah bahagia. Bisikku pelan pada diri sendiri sambil menatap bayangan wajahku di kaca jendela dapur. Bukan karena siapapun, tapi karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat pesanan catering besar dari kantor kelurahan. Jumlahnya ratusan kotak, sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan. Aku panik, takut tak sanggup. Tapi ibuku menepuk pundakku.
Jangan takut, nak. Kamu bisa. Kalau lelah, ingatlah dulu kamu bisa bertahan menghadapi pengkhianatan. Masak 100 kotak nasi, itu kecil dibandingkan luka yang pernah kamu lalui. Aku tertawa kecil, setengah menangis mendengar kalimat itu. Dan benar, dengan bantuan beberapa tetangga yang simpati padaku, pesanan itu berhasil kuselesaikan tepat waktu. Dari situlah, namaku mulai dikenal lebih luas. Orang-orang tak lagi mengingatku sebagai istri yang ditinggal suaminya karena janda kopi, tapi sebagai Mbak Tati yang masakannya enak dan selalu tepat waktu. Aku sering merenung sebelum tidur. Betapa perjalanan ini penuh luka dan air mata, tapi semua itu ternyata jalan menuju babak baru dalam hidupku. Tuhan memang punya cara sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Warung Mila yang terbengkalai, Herman yang hidup dalam penyesalan, itu semua bukti bahwa kebohongan tak akan pernah menang. Dan aku, yang dulu terpuruk dalam penghinaan, kini bisa tersenyum lega karena memilih jalan untuk bangkit. Di teras rumah ibuku, aku sering duduk sambil memandang langit malam. Bintang-bintang berkelip, seolah mengingatkanku bahwa hidup ini penuh cahaya, meski kadang tertutup gelap. Hidup memang selalu menguji, kataku lirih, tapi kebenaran selalu menang di akhir. Dan kali ini, aku memilih untuk terus melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang, tanpa lagi menyesali apa yang telah pergi. Karena aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Hidupku akhirnya memasuki babak baru. Setelah semua badai yang pernah datang, aku berdiri di sini, seorang perempuan yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, lalu dipaksa keadaan untuk bangkit dan menemukan dirinya sendiri. Hari-hariku kini penuh dengan kesibukan di warung dan usaha catering kecil yang kujalani bersama ibuku. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, menanak nasi, memotong bumbu, menggoreng tempe, menyiapkan ayam ungkep, lalu membungkus pesanan. Tangan yang dulu gemetar karena air mata, kini sibuk dengan wajan dan sendok besar, tapi hatinya jauh lebih tenang. "Ti, berapa lagi kotaknya?" tanya ibuku sambil mengelap keringat di dahi. 10 lagi, Bu. Habis itu kita antar ke rumah Bu RW, jawabku sambil tersenyum. Ibuku menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu sekarang beda, nak, lebih kuat." Ibu bangga sekali. Aku tersenyum kecil. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Suara orang-orang yang membeli dagangan mulai terdengar di luar. Beberapa pelanggan sudah menunggu di depan. Aku melangkah keluar, menyapa mereka dengan senyum. "Mbak Tati, nasi kotaknya tambah enak aja sekarang," ujar Pak Harto, seorang tetangga yang sering pesan untuk acara yasinan. "Alhamdulillah, Pak. Semoga cocok terus ya," jawabku sambil menyerahkan bungkusan. Seorang ibu muda menambahkan, "Mbak, nanti pas ulang tahun anakku pesan dari sini lagi ya. Murah, tapi rasanya top." Aku hanya bisa mengangguk dengan hati hangat. Rasanya luar biasa dihargai bukan karena siapa suamiku, bukan karena status, tapi karena diriku sendiri dan kerja keras tanganku. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada kalanya bayangan masa lalu datang. Aku masih ingat betul wajah Herman waktu terakhir kali kami bertemu di jalan. Tubuhnya kurus, matanya sayu, penuh penyesalan. Kata-kata terakhirnya masih terngiang jelas. "Aku gak minta kamu kembali, aku cuma pengen kamu bahagia." Dulu, aku mungkin akan luluh mendengar kalimat itu. Tapi saat itu, aku justru merasa lega. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah tidak lagi menggantungkan hidupku pada dia. Luka yang dulu membekas, kini sudah menjadi bagian dari diriku yang baru. Beberapa kali aku mendengar kabar Herman dari tetangga. Katanya, ia jarang keluar rumah, bisnis servisnya bangkrut, dan kesehatannya makin menurun. Ada rasa iba, tapi bukan lagi cinta. Aku hanya bisa berdoa semoga ia menemukan jalannya sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras warung sambil menyeruput teh hangat. Matahari mulai condong ke barat, menyinari rumah-rumah kampung dengan cahaya emas. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat warung kopi Mila di ujung jalan yang kini terbengkalai. Catnya terkelupas, pintunya terkunci, rumput liar tumbuh di sekitarnya. Kadang anak-anak kecil bermain di depannya sambil berteriak, "Ini rumah hantu." Hi, lalu lari ketakutan sendiri. Aku menarik napas panjang. Beginilah hidup, yang dibangun dari kebohongan,
tak akan pernah bertahan lama, gumamku. Tiba-tiba, ibuku duduk di sampingku. Kamu masih kepikiran soal semua itu? Aku menggeleng pelan. Tidak lagi, Bu. Aku cuma merasa, dulu aku pernah hampir hancur gara-gara tempat itu. Tapi lihat sekarang, aku malah bisa berdiri lagi. Ibuku menepuk tanganku. Itu karena kamu memilih jalan yang benar. Nak, Tuhan memang tak pernah tidur. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, aku berbaring di kamar dengan tubuh lelah tapi hati lega. Aku memandang langit-langit sambil berbisik pada diri sendiri. Ternyata benar, kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang menemani kita, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri sendiri tetap utuh. Aku teringat percakapan terakhirku dengan Herman, teringat tatapan menyedihkannya, juga teringat saat Mila datang dengan sombong ke rumahku. Semua itu kini seperti film lama yang tak lagi punya daya melukai. Aku sudah menutup bukunya, meninggalkan halaman demi halaman penuh air mata. Besok aku akan kembali sibuk dengan pesanan catering. Mungkin lusa ada yang mengajakku ikut bazar makanan di kecamatan. Aku juga mulai menabung sedikit demi sedikit untuk memperbesar warung. Ada semangat baru yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Semangat untuk membangun hidupku dengan tanganku sendiri. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Wajah yang dulu sering sembab karena tangis, kini mulai terlihat segar. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Aku Tati, wanita yang pernah disakiti, tapi kini berdiri lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan hidup ini belum selesai. Akan ada lagi cobaan, akan ada lagi luka. Tapi aku juga tahu, aku sudah lebih siap. Karena kali ini aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku sudah belajar bahwa kesetiaan sejati bukan pada manusia, melainkan pada diriku sendiri dan pada Tuhan yang selalu menjagaku. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu warung, aku mendengar suara riang anak-anak sekolah yang lewat. Mbak Tati, Mbak Tati, ada donat nggak hari ini? Teriak mereka. Aku tertawa kecil. Ada, tunggu sebentar ya, baru matang. Dan ketika aroma donat hangat menyebar memenuhi udara pagi, aku tahu satu hal, inilah rumahku, inilah hidupku. Bukan lagi rumah penuh pertengkaran, bukan lagi hati yang dikhianati, tapi rumah yang kubangun sendiri, dengan tawa, doa, dan kerja keras. Aku menutup mata sejenak, merasakan sinar matahari pagi menyentuh wajahku. Aku sudah bebas, bisikku pelan, bebas dari luka, bebas dari penantian yang sia-sia. Kini, aku memilih mencintai diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Tamat.